Soko. Siap untuk kuliah, siap untuk berwirausaha. Kamilah Tuetra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko. Seperti biasa, Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko tidak hanya memberikan informasi tentang lingkungan sekolah, tapi juga memberikan informasi tentang masa depan kalian, siswa-siswa SMA Negeri 1 Soko, dan keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Kenapa? Karena masa depan harus kita raih. Dan kesempatan kali ini telah hadir di studio Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko, lembaga pendidikan yang akan memberikan jalan untuk membentuk masa depan kita semua, siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko. Saya ucapkan selamat datang di Jendela Double Track SMA Negeri 1 Soko dengan Pak Ahmadi. Mungkin boleh diperkenalkan diri, Pak. Ya. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Saya dari tim Humas dari Institut Asia Malang. Dan alhamdulillah puji syukur ya hari ini diberikan kesempatan untuk melakukan expo kampus yang sangat luar biasa di Seman 1 Soko, Tuban. Keren, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Dan ini bagian dari mencoba memberikan informasi. Karena siswa-siswi SMA itu kadang-kadang eksistensinya luar biasa, tapi kadang-kadang bingung memilih yang mana. Bener banget, Bapak. Dan kenapa harus memilih Institut Asia? Iya, kenapa harus memilih di Institut Asia Malang? Karena satu ini saya langsung saja tutup poin, Bapak. Karena kami memiliki sebuah jargon kuliah asik kekinian. Kuliahnya anak generasi Z atau Gen Z. Gitu sesuai ya. dengan sesuai. Jadi yang namanya perkuliahan itu, Pak, harus mengkondisikan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Sekarang ya anak-anak sekarang itu kan gimana ya? Saya akui deh kalau untuk generasi Z itu kebanyakan kalau dari segi menerima materi, mereka sudah tidak diragukan lagi. Gampang nyantol, Pak. Cuman mereka pun juga punya kelemahan. Apa kelemahannya kira-kira? Apa kelemahannya, gampang lali. Benar. Gampang nyantol, gampang lali. Ibarat masuk kuping kanan, keluarnya kuping kiri. Wah, itu repot gitu kan. Makanya dengan metode pembelajaran kayak semacam menggunakan metode game based learning di Institut Asia Malang, jadi kuliahnya itu nggak membosankan, Bapak. Karena game based learning yang sangat ini. Dan saya rasa ini kayaknya masih belum ada di kampus lain deh kalau menurut saya. Karena kita ada yang namanya contoh kayak permainan yang mungkin zaman-zaman dahulu gak terfikirkan, kita gunakan untuk metode game untuk di kampus Asia. Saya mulai membayangkan kuliahnya pasti asik nih. Pasti asik. Jurusannya apa saja? Nah, kalau untuk berbicara masalah jurusan atau program studinya, kita memang ada beberapa program studi. Yang pertama ada teknik informatika. Nah, berbicara masalah teknik, siapa sih yang nggak tahu teknik kan begitu, Pak? Betul. Semakin lama pun juga semakin canggih, ya kan? Apalagi teknik informatika. Saat informatika. Ini dunianya sudah berubah, digitalisasi dan lain sebagainya. Betul banget, Bapak. Bisa membuat sebuah game. Apalagi sekarang anak-anak kan sukanya main game, Pak. Maka kita fasilitasi dengan adanya game developer tadi. Kita sudah sediakan lab game garage di situ buat mahasiswa yang pengen bermain-main atau menciptakan sebuah game. Kita fasilitasi, Bapak. Itu satu. Yang kedua adalah sistem komputer. Sistem komputer itu lebih kepada software dan hardware. Nah, IoT lah istilahnya, Internet of Things. Bagaimana cara mengendalikan suatu benda dari jarak jauh tanpa harus menyentuh benda tersebut. Karena semuanya sudah digital Bapak. Teknologi. Lampu hidup sendiri, pintu buka sendiri, ya kan, semua. Bahkan hidrotronik pun juga jalan, Bapak. Kadang kan kayak semacam pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Di dunia industri ya sekarang. Di dunia industri ada, Bapak. Internet of Things semua. Benar. Dan saya rasa itu harus difasilitasi sih kalau menurut saya. Karena kalau nggak begitu nggak jalan, Bapak. Betul. Apalagi sekarang itu teknologi udah gila-gilaan. Apalagi tambah AI ini sekarang. Artificial Intelligence. Iya kan? Sudah banyak hal yang harus dirombak dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi dan sekarang. Institut Asia siap mewadahi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan itu untuk membentuk masa depan anak-anak. Betul sekali, Bapak.
Itu yang kedua. Yang ketiga adalah DKV. Wah, desain komunikasi visual. Ini yang selalu di setiap hari hampir. Betul banget. Ini tadi Pak pada saat expo anak kelas 10 sama kelas 12. Duh Pak, kalau saya pengen masuk di Asia, saya cuma tertarik di jurusan DKV saja. Desain komunikasi saya visual. Tanya, kamu tahu DKV? Sangat tahu. Paham dia Pak. Kelas 10 padahal masih Pak. Betul. Karena setiap hari sudah dekat perangkat, tuntutan dan eksistensi tadi. Betul. Dan DKV itu ada 2 gelar Pak. Nanti jangan salah paham gitu ya. DKV itu ada 2 gelar. Satu gelarnya SDS, Sarjana Desain. Yang kedua adalah SSN, Sarjana Seni. Sarjana Seni. Kalau Sarjana Seni itu biasanya lebih fokus kepada kesenian, seni rupa, seni tari dan lain sebagainya. Basisnya digital. Kalau sarjana seni bukan digital Pak, justru yang digital adalah SDS-nya. Sarjana Desain, dia lebih kepada digitalisasi, animasi, fotografi, videografi, milenial banget. Cocok banget sama Gen Z sekarang. Kalau anak-anak sudah memahami, sudah mengetahui tentang dunia DKV, kenapa harus kuliah lagi di DKV? Nah, ini yang harus diketahui oleh teman-teman sekolah, khususnya teman-teman kelas 12 gitu ya. Terkadang kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa Pak ya. Ada orang, ini biasa saya tanyakan di sekolah Pak ya. Kira-kira mau kemana setelah lulus sekolah? Mau kerja Pak? Betul. Jarang sekali, khususnya anak SMK nih, jarang sekali yang pengen kuliah Pak. Betul. Banyakan pengen kerja. Padahal nanti terkadang ketika mereka sudah masuk dalam lingkungan pekerjaan sistem, mereka kok malah kembali pengen bekerja, pengen kuliah lagi gitu loh Pak. Kenapa coba alasannya? Karena terkadang ini terjadi karena tuntutan perusahaan, tuntutan karir, sehingga misal kita gak ada yang tahu nasibnya seperti apa. Siapa tahu jadi seorang guru, siapa tahu jadi seorang dosen, ya kan? Betul. Lah sekarang kalau kita gak punya ijazah S1, bagaimana menjadi seorang guru Pak? Jadi sehingga inilah hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman khususnya kelas 12 nih yang sebentar lagi mau lulus, jangka panjang. Nah, yang saya khawatirkan Pak, ketika nanti sudah masuk dalam lingkungan kerja, kemudian ada tuntutan dari perusahaan untuk harus lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi S1 misalkan, terkadang mereka kuliahnya formalitas Pak. Artinya mereka hanya sekedar kuliah aja, pokoknya dapat ijazah. Sehingga peningkatan kualitas keterampilan tidak maksimal. Bisa bayangkan kalau seandainya kuliah sambil bekerja. Nah pertanyaannya, bisa nggak kuliah sambil bekerja? Betul. Jadi kenapa kalau misalnya sudah tertarik, sudah memiliki keterampilan, hobi, bakatnya di DKV, langsung aja masuk. Harus dikejar kesempatannya. Karena pada dasarnya manusia tidak dituntut untuk menguasai semua bidang, betul nggak kira-kira Pak? Betul. Saya tahu di sekolah tuh banyak materi-materi yang dipelajari, tapi kan seorang guru kan memberikan pilihan kepada siswanya. Kalau disuruh menguasai secara keseluruhan, siswa gak mungkin mampu dong. Betul gak kira-kira? Ini saya bertanya kepada seorang guru nih. Pengembangannya memang harus di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Makanya ada penjurusan, ada kejuruan, contoh misalkan DKV, TI dan lain sebagainya. Itu jurusan yang ketiga. Yang ketiga, masih ada lagi Mas? Ada lagi Pak. Karena kita juga ada jurusan akuntansi Pak. Yang keempat akuntansi. Nah, ini yang sering terjadi Pak. Kalau misalkan teman-teman kelas 12 ditanya, mau nggak ambil jurusan akuntansi? Gak mau Pak, males Pak, hitungan terus Pak. Uangnya nggak ada, dihitung terus gitu kan, gitu Bayangannya begitu. Padahal kalau berbicara masalah prospek kerja Pak, sekarang saya tanya, ada gak perusahaan yang tidak membutuhkan seorang akuntan? Pasti tetap ada. Perusahaan pasti ada akuntannya. Termasuk di sekolah misalkan, ya kan? Termasuk masuk dalam kementerian, atau mungkin masuk dalam bidang kayak semacam perpajakan, keuangan, perbankan. Sangat dibutuhkan banget Bapak. Karena selama ini yang bekerja di dunia akuntan itu rata-rata bukan berasal dari tenaga profesional akuntan. Nah, ini yang saya maksud Bapak. Jadi hal-hal seperti itu, bibit-bibit semacam ini kayaknya harus betul-betul digali gitu loh. Makanya harus betul-betul difasilitasi banget biar mereka itu bisa menjadikan kemampuannya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Berarti luar biasa ya. Jadi ada teknik tadi 1, 2, 3 programnya, kemudian yang keempat ekonomi akuntansi. Ada lagi satu Pak. Masih ada? Ada dong. Namanya PBM, Professional Business Management. PBM ya. Seperti apa gambarannya? Jadi kalau PBM itu biasanya lebih kepada belajar tentang yang namanya digital marketing, belajar communication skill, public speaking. Misalkan dia bermain-main dengan konten, live
stream dan lain sebagainya, kita fasilitasi Bapak. Sehingga banyak sekali mahasiswa kami di kampus itu yang bisa mendapatkan penghasilan secara online, contoh jualan. Sekarang kan ada lagi yang namanya kayak afiliator begitu Pak. Nah, mungkin saya rasa teman-teman kelas 12 dari Semangat 1 Soko pun juga sudah merasakan itu gitu ya. Jadi terkadang hal ini sepele, tapi kalau misalkan kita benar-benar dinikmati terus kemudian kita betul-betul telaten melakukan itu, insya Allah menghasilkan Pak. Jadi ini gitu. Mengawinkan kolaborasi teknik dan ekonomi dalam dunia saat ini yang benar-benar sudah dibutuhkan itu dalam satu kampus. Sehingga sangat berkolaborasi untuk praktik dan lain sebagainya, sangat memungkinkan di dalam kampus itu. Betul sekali Bapak. Karena kalau berbicara masalah prospek kerja dari jurusan yang sudah saya sebutkan tadi, teknik informatika, sistem komputer, DKV, akuntansi, kemudian manajemen, ini saya rasa dibutuhkan semua dalam dunia kerja. Iya kan? Iya. Semua nanti basisnya adalah AI Bapak. Betul. Karena AI nggak bisa dipungkiri sekarang. Tidak bisa dihindari. Dari jurusan apapun, kan? AI pasti ada sekarang Bapak. Entah itu dari segi yang AI yang dasar, beda lagi nanti kalau misalkan masuk di jurusan teknik itu kan lebih dalam lagi gitu kan. Kalau dari jurusan manajemen, akuntansi dan lain sebagainya, pastinya AI ada, tapi sedikit banyak nggak terlalu dalam begitu Pak. Jadi sangat luar biasa untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko yang cita-citanya seperti gambarkan tadi, teknik di dunia informatika, kemudian DKV dan lain sebagainya, dan juga yang ingin terjun di dunia akuntan, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya. Jadi Institut Asia menjadi salah satu pilihan kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian. Ada hal khusus nggak kalau misalkan siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko Mas Ahmadi ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke lebih tinggi di Institut Asia? Syarat khusus atau bagaimana? Untuk syarat khusus sih nggak ada Bapak sebetulnya. Jadi pendaftarannya seperti biasa. Ini tadi juga ada yang bertanya, Pak kalau saya pengen masuk di jurusan DKV syaratnya apa? Syaratnya satu, kamu lulus sekolah dulu. Lulus SMA dulu, lulus sekolah SMA paling tidak kelas 12 sudah lulus gitu ya. Cuma kalau seandainya pengen mendapatkan hal yang lebih, kita selalu memberikan sebuah informasi kepada mahasiswa, calon mahasiswa lebih tepatnya, dari segi biaya atau dari segi potongan kita juga ada beberapa beasiswa Bapak. Ada catatan-catatan khusus betul untuk sekali. Mahasiswa. Ada beberapa beasiswa yang bisa kami tawarkan. Salah satunya adalah beasiswa prestasi akademik. Di mana di Institut Asia Malang juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa, kepada calon siswa yang pengen kuliah, kalau punya nilai rapot rata-rata 8,0 bisa mendapatkan potongan sekian. Nah, gitu. Bagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Soko yang prestasi rapotnya seperti disampaikan oleh Mas Ahmadi tadi, bisa dimanfaatkan. Ini bagian apresiasi dari Institut Asia ya. Betul. Tidak hanya itu lagi Pak, kita pun juga ada beasiswa rektor Bapak. Ada juga selain beasiswa prestasi akademik. Rektor kami kan merupakan salah satu rektor termuda, ya kan, yang ada di Indonesia dan sudah memecahkan rekor juga sebelum-sebelumnya. Kalau sekarang kan sudah ada yang lebih muda lagi gitu Pak ya, gitu ya. Nah, kita ada yang namanya beasiswa rektor, di mana beasiswa rektor ini free biaya kuliah sampai lulus. Wah, luar biasa. Free biaya kuliah. Terbuka peluang itu. Peluang untuk siapapun. Untuk siapapun. Jadi kalau seandainya teman-teman dari Semangat 1 Soko pengen masuk di Institut Asia Malang dengan tanpa biaya sama sekali, monggo silakan bisa ikuti kesempatan ini ya, siapa tahu rezekinya. Siap. Satu lagi. KIPK. Menerima KIPK juga. Kami juga menerima KIPK Bapak. Sudah tahu sendiri kan KIPK, semua sudah dijelaskan oleh guru BK pastinya. Jadi di Institut Asia Malang selain memberikan beasiswa prestasi akademik, satu lagi, prestasi non akademik. Ada non akademik ya? Kalau seandainya teman-teman Semangat 1 Soko punya prestasi, contoh di bidang olahraga, futsal, seni apa saja, yang terpenting ada sertifikat legalitas untuk menunjukkan itu. Betul sekali. Minimal juara 3 tingkat kota. Minimal tingkat kota, maka kami juga akan berikan potongan. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin besar pula potongan yang kami berikan. Kesempatannya luar biasa. Jadi tunggu apa lagi siswa-siswa SMA Negeri 1 Soko jika ingin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad ini. Tinggal. Daftarnya di mana Pak Ahmad? Daftarnya nanti
bisa melalui saya, atau mungkin bisa melalui guru BK. Oke, siap. Atau melalui ada teksnya di sini ya? Nah, ada teksnya di sini. Nanti dalam hal ini saya dibantu banget dengan Ibu Susi selaku guru BK. Alhamdulillah Bu Susi itu baik banget. Setiap tahun kami datang ke sini selalu dibantu. Tahun kemarin sampai hari biasanya sosialisasi masuk kelas. Iya. Nah, hari ini diberikan kesempatan untuk mengikuti expo sehingga banyak teman-teman tadi kelas 11, kelas informasinya 10, lebih banyak diperoleh lagi, juga. Bisa lebih banyak lagi. Luar biasa, terbaik lah buat Seman Satu Suko ini. Baik. Luar biasa. Gitu. Mas Ahmadi, ini sangat luar biasa ya kehadiran Mas Ahmadi memberikan informasi buat anak-anak kita. Di akhir mungkin ada hal yang disampaikan. Oke, baik. Satu hal yang pengen saya sampaikan buat teman-teman Seman Satu Suko khususnya dan seluruh teman-teman yang menonton video ini dimanapun kalian berada. Saya nggak tahu nanti kalian itu setelah lulus dari sekolah ini mau kuliah atau tidak. Dan saya pun juga tidak tahu kalian kuliah di mana. Tapi satu hal yang harus kalian pahami adalah ketika kalian sudah lulus dari sekolah, kemudian tiba-tiba kalian timbul keinginan untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, satu hal, jangan sampai salah jurusan. Ya, dan jangan sampai kuliah hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau bahasa kalian biasanya FOMO. Ya. Jangan sampai ikut-ikutan. Kenapa? Karena saya belum pernah melihat ada satu kampus pun yang setelah lulus mahasiswanya langsung dijamin kerja. Jadi semua tergantung dari kualitas kemampuan kalian, teman-teman. Jangan sampai salah jurusan, tingkatkan kualitas kemampuan. Bagaimana cara meningkatkan kualitas kemampuan? Minimal Anda kuliah tidak salah jurusan. Kuliah di mana saja bebas, terserah kalian. Baik kampus negeri, kampus swasta, sama saja. Sama-sama tidak dijamin kerja. Itu. Baik, luar biasa informasi dari Mas Ahmadi untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Soko. Dan kita sudah tiba di penghujung acara. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Tidak hanya buat siswa kita, tapi untuk generasi muda di Indonesia. Betul. Terima kasih. Demikian Jendela Double Track pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seman Saso, satu jiwa, satu raga untuk Indonesia. SMA Negeri 1 Soko, maju bersama, hebat semua. SMA Negeri 1 Soko, siap untuk kuliah, siap untuk berwirausaha. Kamilah tua